Assalamualaikum, selamat pagi Sobat Laspeta. Hari ini kita kedatangan Wakil Gubernur Jawa Barat. Dan hari ini kita akan melakukan sedikit wawancara ya. Betul. Ada beberapa pertanyaan yang kita mau sampaikan ke Bapak. Ini untuk Radio Sekolah Pertanian Tanjung Sari, Bapak. Oke, boleh ya masuk ke pertanyaan-pertanyaan? Nah, pertanyaan pertamanya, bagaimana pendapat Bapak tentang sekolah kita? Gimana nih Pak? Pertama, enak nggak? Saya merasa bangga bahwa Jawa Barat memiliki sekolah pertanian yang sangat luar biasa. Di samping gurunya hebat-hebat, muridnya juga memiliki dedikasi yang sangat luar biasa, dan juga fasilitasnya terutama lahan yang begitu luas. Sudah jarang sebuah lembaga memiliki tanah yang seluas ini. Kemudian juga saya juga merasa bangga karena muridnya di sini banyak. Di saat orang sudah tidak berpikir tentang pertanian, masyarakat di sini masih berpikir tentang pentingnya pertanian. Dibuktikan banyak anak dan keluarganya dimasukkan ke sekolah pertanian. Ya, boleh lanjut Pak ke pertanyaan kedua? Ya, mangga. Oke, pertanyaan keduanya, Bapak punya ketertarikan khusus nggak sih tentang pertanian gitu? Saya justru orang yang fokus terhadap pertanian. Pertama, kan tidak ada pekerjaan yang paling afdol, kata Rasul, ada pertanian. Abdul kasbi bi amri rajul biyadihi. Pang abdolna kasab lalaki adalah dengan tangannya. Ulama menafsirkan itu adalah pertanian. Yang kedua, saya kan keluarga kiai. Kalau keluarga kiai identik dengan pertanian. Jarang kiai berbisnis selain daripada pertanian. Bahkan kakek saya di saat ingin memberikan buku, kitab kepada saya, selalu uangnya hasil dari pertanian. Kalau saya naik kelas, minta kitab ke kakek saya, jarang kakek saya ngasih uang dari amplop. Padahal kakek saya tiap hari tamunya ribuan. Amplopnya juga sehari bisa 4 jutaan. Tapi di saat saya minta kitab karena naik kelas. Kayak ngadaguan gila ngajual pare, ngajual kalapa dan yang lainnya. Dan hal itu dibuktikan oleh saya. Di saat saya menjadi Bupati Tasikmalaya, saya dapat 3 kali berturut-turut dapat penghargaan dari Menteri Pertanian. Kemudian saya dapat peniti emas dari KTNA tingkat nasional. Dan terakhir 2016 saya dapat Satya Lencana dari Bapak Presiden karena salah satu bupati yang peduli terhadap pertanian. Jadi di saat saya menjadi bupati, pertanian menjadi skala prioritas yang kedua setelah iman dan takwa. Dibuktikan saya mampu membangun atau membuat sawah hampir sekian ratus hektar. Kemudian juga saya bikin SMK pertanian di 5 titik. Dulu di Tasikmalaya tidak ada SMK pertanian. Karena kekhawatiran saya tentang generasi petani, maka saya lahirkan SMK pertanian. Dulu dihina. Buat apa? Karena di saat saya buat SMK pertanian, di saat booming otomotif, di saat booming tentang komputer dengan TKJ-nya dan yang lainnya. Tapi alhamdulillah sekarang muridnya banyak. Karena itu saya sangat peduli dan memprioritaskan. Seandainya saya jadi gubernur nanti, pertanian akan menjadi skala prioritas di Jawa Barat. Pasti jadi, Pak. Amin. 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 Oke, pertanyaan yang ketiga, khususnya juga dari SMK PPN itu banyak aktivis ya Pak, yang alhamdulillah udah tembus ke Jawa Barat juga. Nah, kira-kira bagaimana sih tips atau cara gitu agar kita bisa mewujudkan cita-cita kita entah menjadi bupati atau jadi gubernur itu seperti apa gitu Pak? Yang pertama, saya memiliki 3 prinsip yang diberikan kepada saya dari kakek saya. 1, kudu boga kahayang, adalah cita-cita. Dengan cita-cita kita membuat semangat hidup. Setiap langkah kita harus menjurus kepada cita-cita. Kalau orang tidak punya cita-cita, dia bilang bagai air mengalir, sulit untuk menjadi orang hebat. Yang kedua, kudu boga kadaek. Kadaek teh daya ikhtiar yang maksimal. Ikhtiar lamun hayang pinter kudu sekolah, lamun hayang boga duit kudu usaha gitu. Dan yang ketiga ada harus boga kawani. Jadi kahayang, kadaek, kawani. Itu kunci sukses kapanpun siapapun. Kalau sudah memiliki itu, jangan lupa yang 3, yaitu luruskan niat. Niat kita harus lillahi ta'ala. Mardotillah. Kalau kita sudah meluruskan niat, kuatkan tekad. Rawe-rawe rantas, malang-malang putu, tidak ada yang menghambat tujuan kita. Dan yang terakhir, maksimalkan syariat. Karena kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, syariat itu wajib. Takdir Allah biasanya sesuai dengan syariat ikhtiar kita.
Kita lapar, syariatnya harus makan. Kita haus, syariatnya harus minum. Lahirlah kenyang, lahirlah hilang dahaga, karena ada syariat, air masuk, nasi masuk. Karena itu sudah memaksimalkan syariat, serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Seperti itu. Oke Bapak, terakhir ada pesan nggak nih untuk kita petani muda yang sekarang masuknya zilenial ya? Zilenial. Zilenial, bukan milenial lagi lah. Bukan milenial. Generasi Z ya. Nah, saya pesan pertama, kuasai dulu ilmu pertanian selama ada di sekolah pertanian ini. Tidak semua orang ada kesempatan untuk bersekolah. Sekolah itu perlu pengorbanan orang tua, pengorbanan diri. Di saat sudah masuk ini sebuah anugerah. Oleh karena itu, manfaatkan keadaan di saat proses belajar mengajar selama 3 tahun ini. Yang kedua, juga saya berharap harus memiliki pandangan yang luas. Ulah cilereun ku uleun. Karena kalau seseorang tidak memiliki pandangan yang luas, sulit untuk menjadi orang besar. Gaul diusahakan sama orang yang lebih tinggi. Jangan selalu gaul sama orang yang lebih rendah ataupun yang sebaya dalam ilmu, dalam moral, dalam akhlak, termasuk juga dalam kekayaan. Karena kalau kita sering ketemu dengan pejabat, ingin jadi pejabat. Sering ketemu dengan pengusaha, ingin jadi pengusaha. Karena pandangan seseorang, pola pikir seseorang, paradigma seseorang berubah karena pandangan, karena penglihatan, karena pendengaran. Kita juga kan tidak tiba-tiba cinta kepada seorang kekasih tanpa diawali dengan pandangan. Perempuan tidak tiba-tiba cinta kepada seorang laki-laki tanpa diawali dengan pembicaraan. Laki-laki dengan pandangan kan, kalau perempuan dengan pembicaraan. Nah, hal semacam itu untuk menjadi orang hebat, mengaitkan cita-cita pun harus seperti itu. Bukan berarti dilarang gaul dengan sebaya. Saya sejak kecil suka dibawa sama kakek saya. Usia SD saya sering ke Jakarta, apalagi usia SMP dibawa sama kakek saya. Karena kakek saya kan seorang ulama besar yang setiap hari keluar daerah dan tidak pernah saya tidak diajar. Saya datang ke seorang jenderal, saya pengen jadi jenderal. Saya datang ke orang kaya, ingin jadi orang kaya. Akhirnya ada motivasi dalam hidup. Maka ulah cilirin ku uleun, perbanyak silaturahmi untuk menjadi orang sukses. Itu kunci dalam hidup. Biasa banget ya pesan dari Pak Bu. Ini juga menjadi reminder juga buat teman-teman dari calon-calon petani muda di masa yang akan datang. Ini ada satu jargon. Kalau misalkan kami bilang raspeta, Bapak bisa jawab selalu inspiratif. Ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Raspeta selalu inspiratif. Oke, Sobat Raspeta, mungkin sekian dari kita. Terima kasih untuk melihat kita hari ini, sudah memperhatikan kita hari ini. Sampai bertemu di lain waktu. Bapak, sampai bertemu, semoga kita ada kesempatan. Mungkin nanti bisa siaran juga di radio kita ya. Kita punya radio, Pak. Kita punya radio sendiri, Pak.